Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Kali ini kita akan membahas mengenai kapan iblis datang menyerang kita. Atau dengan kata lain, di saat seperti apakah iblis mencobai kita. Mari kita baca di Injil Matius 4 ayat pertama sampai yang ketiga sebagai berikut. Injil Matius 4 ayat pertama sampai yang ketiga. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Iblis itu tidak maha tahu, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Bahkan Tuhan bisa mengetahui perenungan atau pikiran kita. Karena itu iblis itu disebut si pencoba, si penggoda. Karena dia hanya tahu dari yang dia lihat atau dia dengar. Apa yang kita ucapkan. Dia tidak bisa mengetahui apa yang kita pikirkan atau kita renungkan. Bagaimana caranya kalau iblis ingin tahu apa yang kita pikirkan atau inginkan, sehingga dia bisa mengalahkan atau menjatuhkan manusia dalam dosa? Iblis akan mencoba-coba menggoda, memancing-mancing kita dengan tipu dayanya. Tujuan pencobaan adalah untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Di pihak Tuhan tujuannya berbeda dengan pencobaan. Kalau Tuhan tujuannya itu untuk menguji kita. Seperti seorang dokter anak yang menyuntikkan vaksin ke tubuh anak-anak dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak tersebut atau imunnya, sehingga dia bisa tahan, bisa menghadapi virus penyakit yang nantinya akan dihadapi. Proses ini disebut imunisasi. Di Injil Lukas 4 ayat 13, begini bunyinya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu atau kesempatan yang baik. Nah loh, iblis tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti mendatangi kita untuk mencobai kita terus-menerus. Tetapi iblis menunggu di saat tertentu yang menurutnya saat yang tepat atau baik. Kapankah saat waktu yang menurut iblis itu tepat atau baik untuk mencobai manusia? Dari ayat yang kita baca tadi, kita mengetahui yaitu di saat kondisi Yesus atau manusia lagi lemah, baik tubuhnya, jiwanya, maupun juga rohaninya. Ketika iblis melihat kondisi kita lagi lemah, maka di saat seperti itulah iblis mulai mencobai kita, dan dia rasa itu waktu yang paling tepat untuk mencobai kita, dan mulai menggoda kita dengan beberapa penawarannya yang menarik, yang memang lagi kita butuhkan atau inginkan. Juga dengan beberapa alasan yang dia buat sehingga masuk akal sepertinya. Seperti misalnya orang-orang yang membutuhkan kekuatan ekstra tanpa merasa lelah. Mereka tanpa pikir panjang memakai narkoba dan lain-lain sebagainya. Saya teringat dengan saat orang Amalek menyerang bangsa Israel yang berjalan kaki keluar dari Mesir hendak menuju ke tanah Kanaan. Di kitab Ulangan 25 ayat 17 dan 18 menuliskannya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Nah ini, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lagi lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi jangan simpan dosa. Dan jangan menganggap remeh setiap godaan atau pencobaan dari iblis. Dan dengan tetap bermain-main dengan dosa. Seperti yang Kain lakukan terhadap Habil adiknya. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa mengintip terus-menerus mencari kesempatan kalau pintu hati kita. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Kalau Anda ingin menang atas pencobaan-pencobaan ini, sekarang juga Anda putuskan untuk berlari mendekat kepada Tuhan, yang tangan selalu terbuka menyambut Anda sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.